Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Noval Alifatur Rafif dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, saya akan mempresentasikan program yang saya buat dengan judul Sistem Perbankan Sederhana Bank Cision and Max. Program ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan tujuan untuk menyimulasikan sistem transaksi perbankan yang melibatkan proses penyimpanan dana, peminjaman, perhitungan angsuran, dan pencetakan buku tabungan. Program ini dirancang agar pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas perbankan secara berurutan, mulai dari input data nasabah hingga melihat riwayat transaksi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya jelaskan alur dari program yang telah saya buat. Alur programnya ialah input data nasabah. Program diawali dengan memasukkan data nasabah seperti nama, nomor HP, dan saldo awal. Kemudian yang kedua, pemilihan keperluan. Selanjutnya, nasabah akan diminta memilih keperluan apakah ingin menabung atau meminjam uang. Yang ketiga, logika simpanan. Jika memilih menyimpan, maka sistem akan memberikan bonus atau potongan tergantung jumlah simpanan yang dimasukkan. Yang keempat, logika pinjaman dan angsuran. Jika memilih meminjam uang, maka sistem akan menghitung potongan awal pinjaman lalu menanyakan jangka waktu angsuran. Berdasarkan pilihan tersebut akan dihitung lagi potongan tambahan. Yang kelima, pencetakan buku tabungan. Setelah semua transaksi dilakukan, nasabah bisa memilih untuk mencetak buku tabungan. Jika iya, saldo akhir akan dikurangi biaya cetak sebesar Rp5.000. Yang keenam, nasabah baru. Program kemudian menanyakan apakah ada nasabah lain yang ingin melakukan transaksi. Jika iya, proses akan diulang dari awal. Yang ketujuh, riwayat transaksi. Setelah semua nasabah selesai, program akan menampilkan riwayat transaksi lengkap semua nasabah beserta saldo akhir masing-masing. Kemudian ada tipe-tipe data yang digunakan. Dalam program ini, saya menggunakan beberapa jenis tipe data yaitu yang pertama string untuk menyimpan nama, nomor HP, jenis keperluan, dan input teks lainnya. Kemudian ada integer untuk menghitung saldo, simpanan, pinjaman, dan variabel perhitungan lainnya. Lalu ada double untuk menghitung angsuran, khususnya dalam bentuk persen dan pecahan. Dan yang terakhir ada array list untuk menyimpan data nama nasabah dan total saldo akhir masing-masing nasabah. Fitur dan metode pemrograman. Dalam menyusun program ini, saya menggunakan beberapa struktur penting dalam pemrograman Java. Yang pertama, yaitu scanner, untuk menerima input dari pengguna. Yang kedua, ada percabangan if-else, untuk mengatur logika bonus dan potongan berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga, ada perolangan do while, agar program dapat menangani lebih dari satu transaksi dan lebih dari satu nasabah. Dan yang terakhir, array list, untuk menyimpan riwayat transaksi semua nasabah. Berikut codingan yang telah jadi, dan saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci. Pertama-tama, kita akan mengimport kelas ArrayList pada library Java. Import Java Util ArrayList ini digunakan untuk mengimport library untuk menyimpan data dalam bentuk list. Kemudian, import Java Util Scanner digunakan untuk mengimport library untuk membaca dari pengguna. Pada baris pertama ini, kita mengimport dua buah library dari Java. Yang pertama, ArrayList adalah struktur data seperti list atau daftar digunakan untuk menyimpan data nasabah dan saldo. Kemudian ada scanner digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan kelas. Pertama, pada public class bank. Ini mendeklarasikan kelas utama program dengan nama bank dalam Java. Semua program ini dimulai dari kelas dan nama file Java juga harus sama dengan nama kelasnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode main atau titik awal. Pada public static void main, public artinya metode ini bisa diakses dari mana saja. Static artinya bisa dijalankan tanpa membawa objek kelas dulu. Void artinya metode ini tidak mengembalikan nilai. Main adalah metode utama yang akan pertama kali dijalankan oleh Java.
Dan yang terakhir, string arg digunakan untuk menerima argumen dari command line meskipun dalam program ini tidak digunakan. Kemudian, kita akan masuk ke tampilan awal program. Pada bagian ini adalah tampilan judul program yang dicetak ke layar menggunakan sistem Outprintlen. Yang akan di-print ialah sistem perbankan, bank session, dan garis penanda. Kemudian, kita lanjut ke pembuatan scanner untuk input. Pada scanner input 1, ini digunakan untuk menerima nama dan nomor HP. Kemudian, pada scanner input 2, untuk menerima saldo awal. Pada scanner input 3, untuk mengisi keperluan. Kemudian scanner input 4, untuk jumlah simpan atau pinjam. Pada scanner input 5, untuk angsuran. Dan yang terakhir, scanner input 6, untuk pertanyaan ya atau tidak. Kita menggunakan 6 buah scanner untuk bagi tugas input agar tidak bentrok. Kenapa tidak cukup satu saja? Karena jika hanya satu, lalu setelah next in, langsung next line, bisa terjadi error tidak terbaca. Maka, untuk menghindarinya, kita pisah. Kemudian, kita lanjut pembuatan list dan variabel. Pada array nama, itu digunakan untuk menyimpan nama sesuai nama nasabah yang telah bertransaksi. Kemudian, pada array total akhir, digunakan untuk menyimpan total saldo akhir masing-masing nasabah. Selanjutnya, kita akan masuk ke deklarasi variabel. Semua variabel ini digunakan untuk proses perhitungan. Nama, nomor HP, keperluan, untuk menyimpan data nasabah dan aktivitas. Nominal simpan, yang dimasukkan nasabah untuk disimpan. Simpan, digunakan untuk hasil simpan telah dipotong potongan atau bonus. Nominal simpan adalah nominal yang dipinjam oleh nasabah. Pinjam, hasil pinjaman setelah potongan. Angsuran adalah nilai pinjaman setelah dikenakan potongan berdasarkan jangka waktu. Kemudian total pinjam, total simpan, akumulasi tiap transaksi nasabah. Total akhir adalah perhitungan saldo akhir. Kemudian hasil adalah hasil setelah dipotong biaya cetak buku. Dan yang terakhir, loop 1 digunakan untuk perulangan nasabah. Pada bagian do sistem, perulangan ini digunakan agar kita bisa memasukkan data lebih dari satu nasabah. Ketika nanti user jawab tidak pada pertanyaan adakah nasabah lagi, maka loop 1 akan bertambah dan keluar dari 2. Selanjutnya, input data nasabah. Pada bagian ini, kita diminta untuk menginput nama nasabah, nomor HP, dan saldo awal. Nama langsung dimasukkan ke dalam list untuk nanti ditampilkan pada akhir program. Kemudian, perulangan keperluan. Pada bagian ini, digunakan jika nasabah punya lebih dari satu keperluan, misalnya ingin menabung lalu meminjam, atau sebaliknya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam input dan proses keperluan. Pada bagian sistem outprint keperluan, ini digunakan untuk user menginputkan apakah keperluannya ingin menabung atau meminjam. Jika keperluannya menabung, maka kita masuk ke menabung atau simpan. Pada bagian ini, user akan diminta untuk memprint berapa total menabung. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan simpan. Jika nominal simpan lebih kecil sama dengan 50.000, maka variabel simpan sama dengan nominal simpan dikurang nominal simpan dikali 2/100, maka potongannya 2%. Jika nominal simpan bukan lebih kecil sama dengan 50.000, maka kita masuk ke pengecekan kedua, yaitu nominal simpan lebih kecil sama dengan 150.000, maka variabel simpan sama dengan nominal simpan dikurang nominal simpan dikali 1/100, yaitu artinya potongan
hanya 1%. Jika nominal simpan bukan lebih kecil sama dengan 150.000, maka kita masuk ke pengecekan ketiga, yaitu nominal simpan lebih kecil dari 500.000. Maka variabel simpan sama dengan nominal simpan ditambah nominal simpan dikali 5/100, yang artinya bonus 5%. Jika nominal simpan bukan lebih kecil dari 500.000, maka kita masuk ke pengecekan terakhir, yaitu variabel simpan sama dengan nominal simpan ditambah nominal simpan dikali 7/100, yaitu artinya bonus 7%. Maka, total simpan akan dimasukkan ke variabel total simpan. Kemudian, kita masuk ke jika memilih meminjam. Selanjutnya kita akan masuk ke logika peminjaman. Jika nominal pinjam lebih kecil dari 500.000, maka variabel pinjam sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 5/100. Jika nominal pinjam bukan lebih kecil dari 500.000, maka kita masuk ke pengecekan kedua, yaitu nominal pinjam lebih kecil sama dengan dari 1.000.000, maka variabel pinjam sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 11/100. Jika nominal pinjam bukan lebih kecil sama dengan 1.000.000, maka kita masuk ke pengecekan ketiga, yaitu nominal pinjam lebih kecil dari 7.000.000. Maka variabel pinjam adalah nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 15/100. Jika nominal pinjam bukan lebih kecil dari 7.000.000, maka kita masuk ke pengecekan terakhir, yaitu variabel pinjam sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 15/100. Maka, jumlah pinjaman akan masuk ke total pinjam. Kemudian, kita masuk ke jumlah tahun angsuran. Setelah pinjaman diproses, program akan menanyakan berapa lama Anda akan menyicil pinjaman atau angsuran. Input disimpan di variabel nominal angsuran. Logika if-else-nya adalah, jika nominal angsuran sama dengan 0,5 tahun, maka variabel angsuran sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 1,5/100. Maka ada potongan tambahan sebesar 1,5%. Jika nominal angsuran bukan sama dengan 0,5, maka kita masuk ke pengecekan kedua, yaitu nominal angsuran sama dengan 1. Maka variabel angsuran sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam dikali 2/100. Jika nominal angsuran bukan sama dengan 1, maka kita masuk ke pengecekan terakhir, yaitu variabel angsuran sama dengan nominal pinjam dikurang nominal pinjam kali 5/100. Maka, jumlah angsuran akan disimpan ke total pinjam. Kemudian, kita akan menghitung total akhir setelah simpan dan pinjam. Penjelasannya adalah, ini adalah perhitungan final untuk mengetahui beberapa saldo terakhir nasabah setelah semua aktivitas dilakukan. Contoh misalkan, saldo awal 100.000, maka total simpanan 150.000 setelah bonus. Total pinjaman 80.000 setelah potongan dan angsuran, maka total akhir 100.000 ditambah 150.000 dikurang 80.000, hasilnya 170.000. Hasil ini akan ditampilkan ke layar dan disimpan dalam daftar riwayat transaksi. Oke, selanjutnya, setelah satu proses keperluan diselesaikan, baik simpan atau pinjam, program akan menanyakan, apakah masih ada keperluan lagi? Jika pengguna menjawab iya, maka perulangan akan berulang lagi, dan pengguna bisa masukkan keperluan tambahan. Jika pengguna menjawab selain ya, maka loop akan bertambah nilainya, yang berarti keluar dari perulangan dan lanjut ke tahap berikutnya. Logikanya,
pengguna bisa punya lebih dari satu keperluan per transaksi, dan ini mengakomodasi hal tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke cetak buku tabungan. Ini bersifat opsional. Di sini, program akan menawarkan layanan pencetakan buku terhadap nasabah. Jika nasabah ingin mencetak buku, maka akan dipotong biaya sebesar 5.000 dari saldo akhir. Variabel hasil, jika nasabah tidak ingin cetak buku, maka saldo tetap tanpa potongan. Variabel hasil menyimpan nilai akhir saldo setelah mempertimbangkan potongan biaya cetak. Kemudian, kita akan menampilkan saldo terkini. Pada sistem Outprintland saldo terkini atas nama, program ini akan menampilkan saldo akhir nasabah sudah termasuk hasil simpanan, pinjaman, dan biaya cetak buku. Nilai total akhir kemudian akan disimpan ke dalam array total akhir. Ini berguna untuk melacak riwayat saldo semua nasabah yang telah dilayani oleh program. Kemudian kita akan menanyakan apakah masih ada nasabah lagi. Pada bagian ini, setelah satu nasabah selesai diproses, maka program akan menanyakan apakah ada nasabah lagi. Jika jawabannya iya, maka akan kembali memulai proses dari awal untuk nasabah baru. Jika jawabannya bukan iya, maka loop 1 bertambah dan program akan keluar dari perulangan utama, yaitu do while, lalu menuju bagian akhir riwayat transaksi. Pada bagian ini. Selanjutnya, kita akan menampilkan riwayat transaksi semua nasabah. Pada sistem Outprintland transaksi hari ini, setelah semua nasabah selesai diproses, program akan mencetak laporan semua transaksi yang terjadi hari itu. Program menggunakan for loop pada bagian ini untuk menampilkan nomor urut nasabah serta saldo terakhir dari masing-masing nasabah. Semua data ini diambil dari array list yang sebelumnya sudah diisi selama proses input. Hasil akhirnya adalah semacam laporan harian transaksi perbankan layaknya slip rekap bank. Oke, setelah codingannya selesai, kita akan mencoba merun atau menjalankan codingan tersebut. Pertama, kita ke terminal. Lalu saya coba tarik ke atas dulu. Oke. Setelah kode di-run pada terminal, sistem akan otomatis menampilkan header yang kita ketik pada sistem Outprintland di sini. Sistem perbankan, Bank Session and Max. Sini sistem akan menyuruh nasabah untuk menginput nama nasabah. Coba nasabah Nova. Kemudian nomor HP. Kemudian saldo awal kita isi 2 juta. Kemudian keperluan kita isi pinjam. Berapa total pinjaman kita coba 500.000. Kemudian tahun angsuran 1 tahun. Ada keperluan lagi. Jika ada kita jawab iya, dan jika tidak kita jawab tidak. Di sini sistem akan menanyakan apakah nasabah ingin mencetak buku. Jika jawabannya iya, maka sistem akan otomatis memotong saldo akhir nasabah sebesar 5.000. Jika tidak, maka tidak ada potongan. Kita coba iya. Maka akan keluar saldo terkini atas nama Nova adalah 1.065.000. Kemudian, sistem akan menanyakan apakah ada nasabah lagi. Jika iya, menjawab iya. Jika tidak, kita jawab tidak.
Maka akan tampil riwayat transaksi hari ini, nasabah ke-1 dengan nama Nova, total saldo saat ini adalah 1.065.000. Oke, riwayat transaksi hari ini akan tampil riwayat transaksi hari ini, nasabah ke-1 dengan nama Noval, total saldo saat ini adalah 1.065.000. Oke, sekian presentasi tugas akhir saya dalam mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.